Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, apakah hatimu pernah terbakar oleh luka dunia? Mungkin itulah undangan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenung bahwa terkadang yang membawa kita ke surga bukanlah ketaatan yang sempurna, tapi luka yang telah kita lalui dengan sabar? Bahwa barangkali bukan banyaknya amal yang membuat kita dicintai Allah, melainkan hati yang telah hangus terbakar oleh cobaan, namun tetap berpegang pada harapan dan doa. Surga mungkin bukan tempat bagi mereka yang tak pernah jatuh, tapi tempat istimewa untuk mereka yang bangkit dalam jatuhnya. Seorang hamba yang hatinya terbakar oleh kecewa, terluka oleh dunia, lalu menangis dalam doa malam, bisa jadi lebih dekat kepada rahmat Allah daripada yang tak pernah merasa rapuh. Hidup ini penuh luka, tapi Islam tidak meminta kita menyembunyikan luka. Islam mengajarkan bagaimana luka itu dibasuh dengan air wudhu dan dijahit dengan sabar, dan ketika dunia membakar hati kita dengan pengkhianatan, penolakan, kehilangan, atau kesedihan, justru dari asap itulah terbentuk jalan menuju surga. Sebab Tuhan tidak mencintai kepalsuan. Ia tidak memanggil mereka yang pura-pura kuat, tapi mereka yang mengaku lemah dan datang merangkak dalam sujud panjang. Maka, saat hati kita hangus terbakar oleh kesedihan yang tak pernah dipahami siapapun, ketahuilah, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membentuk surga dari asap itu. Bukan kita yang memilih penderitaan, tapi seringkali penderitaanlah yang dipilihkan untuk membawa kita kembali. Hidup ini bukan panggung kemegahan, tapi medan ujian yang disamarkan dengan kebahagiaan sesaat. Seringkali kita tersenyum di luar, tapi menangis dalam diam. Dunia hanya melihat pencapaian, tapi Allah melihat detak hati yang terluka dan tetap istiqamah. Pernahkah engkau merasa hatimu terbakar ketika semua yang kau andalkan runtuh satu persatu? Ketika doa terasa sunyi, ketika kamu tidak tahu lagi harus melangkah kemana? Disitulah sebenarnya ruang antara engkau dan Tuhan sedang dipersempit. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa luka, tapi Allah menjanjikan bahwa luka itu tidak sia-sia jika engkau terus bertahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah 6. Bukan sekadar ayat penghibur, itu janji yang ditujukan untuk mereka yang terus bertahan saat hatinya hangus terbakar. Surga tidak dibangun dari kenikmatan dunia, tapi dari pengorbanan, dari tangisan malam, dari keikhlasan yang terus bertahan meski tubuh lelah dan jiwa nyaris putus asa. Setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud adalah bahan bangunan istana di akhirat. Ada orang-orang yang begitu dicintai Tuhan bukan karena amal mereka luar biasa, tapi karena mereka tetap mencintai Tuhan, bahkan saat merasa ditinggalkan. Ada yang tidak dikenal manusia, tapi sangat dikenal oleh para malaikat. Namanya disebut dalam langit ketujuh. Mengapa? Karena ia menangis dalam diam. Hatinya sudah tak bersisa, tapi ia masih menyebut, "Ya Allah." Jika hatimu sudah hancur, jangan buru-buru memperbaikinya untuk dunia. Biarkan Tuhan yang membentuk ulang hatimu, biarkan Ia yang meniupkan kekuatan baru, dan itu hanya mungkin ketika engkau tidak melawan luka, tapi menerima dan menyerahkannya kepadanya. Tak ada asap tanpa api, dan tak ada surga tanpa luka yang terbakar habis menjadi keikhlasan. Hati yang terbakar oleh kehilangan, duka, kesalahan, dan penyesalan. Itulah hati yang bisa menjadi alat penerang jalan menujunya.
Dalam hidup, kita akan banyak kehilangan. Harta, teman, keluarga, bahkan cinta. Tapi jika setelah semua kehilangan itu kita masih bisa mengatakan, Allah cukup bagiku, maka itulah titik kebangkitan sejati. Kesabaran itu bukan tidak merasa sakit, tapi tetap berjalan meski sakit. Ketaatan itu bukan tanpa keluh, tapi tetap beribadah meski tangis tak berhenti. Dan ketika engkau merasa hancur, beritahukan hatimu, mungkin inilah saat Allah sedang membentukku menjadi ahli surga. Karena surga tidak dibeli dengan tawa dan pesta, tapi dengan air mata dan perjuangan. Karena hati yang terbakar, jika diserahkan kepada Allah, akan menjadi persembahan yang paling indah di hari hisab kelak. Dan percayalah, tidak ada asap dari hati yang terbakar sia-sia. Semua akan naik ke langit sebagai saksi bahwa engkau adalah hamba yang telah teruji. Bukan jumlah hafalanmu yang membuatmu mulia, tapi berapa kali engkau bangkit setelah jatuh dan tetap menyebut nama Allah walau hatimu retak berkeping-keping. Terkadang Allah mengizinkan kita disakiti, bukan karena kita lemah, tapi karena hanya lewat luka itu kita bisa memahami hakikat hidup dan makna cintanya. Jadi, jangan malu dengan hatimu yang terbakar. Justru dari situlah engkau akan lebih dekat dengannya, karena orang yang paling diberkahi adalah yang hatinya telah habis terbakar, tapi tidak pernah berhenti berharap. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada hati yang terbakar, namun tidak bisa dilihat orang lain. Luka fisik mungkin lebih cepat sembuh, tapi luka hati yang terbakar diam-diam seringkali menjadi ujian paling berat. Namun disitulah letak ujian terindah dari Allah, ketika kita mampu tetap memanggilnya dalam kepedihan. Dalam Islam, hati memiliki kedudukan yang sangat agung, yang menjadi pusat kesadaran spiritual seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hati yang terbakar bukanlah hati yang gagal. Justru, itu adalah hati yang sedang ditempa, ibarat besi yang harus dibakar dalam panas agar menjadi pedang tajam. Hati pun demikian. Ia diuji agar mampu menerima cahaya Allah dengan sebenar-benarnya. Terkadang kita tidak memahami mengapa harus dilukai oleh orang yang kita percaya. Kenapa harus kehilangan saat sedang mencinta? Kenapa hidup terasa berat justru ketika kita mulai taat? Tapi siapa tahu, justru dari luka itulah surga sedang dibentuk. Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka jika hatimu terasa terbakar, yakinlah, Allah tahu kamu sanggup melewati nyalanya. Hati yang dibakar oleh ujian dunia, tapi tetap bersujud dan berdoa, itulah hati yang paling dekat dengan rahmat. Bukan karena kuat, tapi karena tidak berhenti berharap kepada Allah meski semua terasa lelah. Dalam kesendirian yang terasa sunyi, ketika air mata mengalir tanpa suara, itulah saat paling jujur dalam kehidupan. Itulah saat ketika kamu tidak berbicara kepada siapapun, selain kepada Dia yang menciptakan kamu dari tanah. Hati yang terbakar oleh dunia, tetapi tidak membalas dengan kebencian. Justru menjadi hati yang dipilih Allah untuk menerima cahaya. Karena hati yang terlatih dalam luka, akan lebih bijak ketika diberi cinta. Sebab itu, jangan takut dengan rasa sakit. Jangan menolak perihnya kehilangan. Justru itu semua adalah alat untuk mengikis ego, untuk melembutkan hati, agar mampu mencintai Allah dengan lebih murni. Karena terkadang, jalan menuju surga bukan lewat kenikmatan, tapi lewat kesabaran yang disulam dari luka-luka yang dalam. Tidak semua asap berasal dari api neraka.
Ada asap yang berasal dari hati yang terbakar karena kesabaran, yang justru menjadi cahaya bagi jalan menuju surga. Dalam kehidupan ini, banyak hamba yang dipilih Allah bukan melalui kemenangan, tetapi melalui luka. Terkadang, orang-orang yang tampak paling tenang di luar adalah mereka yang menyimpan api besar di dalam. Mereka tidak marah, tidak mengeluh, tidak membalas dendam, karena mereka tahu bahwa semua sedang disaksikan oleh Allah. Allah tidak mencintai hambanya karena wajah yang tampan atau pakaian yang rapi. Tapi Allah mencintai mereka yang menangis di sepertiga malam, menundukkan hati mereka yang telah hangus, namun tetap menyebut namanya, firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, karena kesabaran tidak punya ukuran kasat mata, ia hanya bisa dilihat oleh Allah dari asap yang membumbung dari hati. Bayangkan, ketika seluruh dunia memandang rendahmu, tapi langit justru menyebut namamu dengan penuh kemuliaan karena hatimu yang tetap lembut di tengah api ujian. Seorang sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, adalah budak yang tubuhnya dibakar di bawah matahari oleh tuannya karena keimanannya. Tapi justru karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku mendengar suara sandalmu di surga, wahai Bilal." Apa yang membawa Bilal ke surga? Bukan harta, bukan status, tapi hatinya yang tetap menyebut Ahad, Ahad. Di tengah derita yang membakar tubuhnya, asap yang keluar dari hati seorang hamba yang bersabar itulah yang menjadi saksi di langit. Dan dari asap itu, Allah membentuk taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya. Surga yang dijanjikan. Karena surga bukanlah tempat bagi yang tak pernah sakit, tapi tempat bagi mereka yang tetap berzikir saat disakiti. Maka, jika hari ini kamu sedang diuji, ditolak, dilukai, diabaikan, atau merasa sendiri, yakinlah, asap dari hatimu yang terbakar itu sedang membentuk sesuatu di sisi Allah. Jangan berhenti. Ada saatnya dunia terasa seperti bara. Setiap langkah seolah membawa luka. Setiap harapan seperti dikhianati. Tapi justru di saat seperti itu, iman diuji bukan untuk dipadamkan, melainkan agar menyala lebih terang. Sebagian orang berdoa agar hidupnya tenang, tapi justru yang dikabulkan adalah badai. Namun di balik itu, Allah sedang menyembunyikan ketenangan dalam badai. Bagi mereka yang tetap yakin dan bersabar. Iman bukan hanya tentang percaya ketika semua berjalan baik. Iman yang sejati adalah ketika hati tetap bertahan walau sudah lelah terbakar, tapi masih sanggup berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka itulah yang mendapat keberkahan, yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kabar gembira untuk orang sabar, bukan orang yang kuat secara duniawi, karena Allah melihat ke dalam hati, bukan tampilan luar, dan rahmatnya selalu mendahului murkanya. Kadang, luka membuat kita merasa jauh dari Allah. Tapi hakikatnya, luka itu justru jalan tercepat untuk kembali. Karena ketika hati tak lagi bisa bergantung pada siapapun, maka ia akan kembali pulang kepada yang menciptakannya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama sangka hambaku kepadaku. Jika ia menyangka aku akan mengampuninya, maka aku akan mengampuninya. Jika ia menyangka aku akan merahmatinya, maka aku akan merahmatinya."
Jadi ketika hatimu sedang dalam api ujian, bersangkalah baik kepada Allah, bahwa Ia tidak sedang menghukummu, tapi sedang memurnikanmu, sedang membakar sisa-sisa dunia yang menutupi hatimu. Sebab, hati yang telah bersih dari cinta dunia, itulah hati yang paling layak menjadi wadah untuk cahayanya, dan dari situlah surga dibangun. Bukan dari hidup yang indah, tapi dari hati yang telah melalui penderitaan, namun tetap penuh cinta dan harap kepada Rabb-Nya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya kelapangan. Kadang, Allah justru menutup semua jalan dunia, agar hamba itu hanya punya satu arah, kembali kepadanya. Dan cara paling halus untuk memanggil hambanya adalah dengan luka. Luka itu bukan tanda ditinggalkan. Luka adalah surat cinta yang ditulis Allah dalam bahasa yang tidak semua orang mengerti, dan hanya mereka yang sabar dan ikhlas yang bisa membaca maknanya. Coba lihat para nabi. Apakah mereka hidup tanpa luka? Nabi Ayyub alaihissalam, tubuhnya habis oleh penyakit. Nabi Yusuf dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak. Nabi Muhammad SAW sendiri kehilangan orang-orang yang dicintainya sejak kecil. Apakah itu karena mereka dimurkai Allah? Justru sebaliknya, karena mereka adalah hamba pilihan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Setiap luka yang kita rasakan hari ini bisa jadi adalah tanda bahwa kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mungkin bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi mungkin kedekatan yang dalam dengan Allah. Dan itu jauh lebih mulia. Terkadang Allah membakar hati kita, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan, karena mungkin hati kita terlalu penuh dengan cinta kepada selainnya, maka dibakar semua, hingga yang tersisa hanya Dia. Hati yang telah terbakar habis tidak lagi mudah tergoda dunia, tidak haus pujian, tidak lapar pengakuan, ia hanya tenang dalam sepi dan kuat dalam sujudnya. Dan orang seperti itu tidak banyak, tapi sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah, jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa ridha, maka ia mendapat keridhaannya, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaannya." Jadi, jika kamu sedang dalam masa terbakar, bersyukurlah. Itu bisa jadi pertanda bahwa kamu sedang dipilih, bukan karena kamu buruk, tapi karena hatimu layak untuk dibentuk menjadi lebih bersih, dan bila kamu bersabar dan tetap bersujud, maka dari asap itulah Allah akan bangunkan surga untukmu, yang tak bisa dibayangkan oleh mata dunia. Setiap manusia punya bagian dari cerita yang tak ingin ia ceritakan. Disitulah biasanya luka paling dalam bersembunyi. Tapi tahukah kamu, di sanalah pula Allah paling sering mendekat. Ketika tidak ada satu pun yang tahu isi hatimu, Allah mengetahuinya dengan sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Maka setiap luka, kehilangan, kegagalan, penolakan, semua sudah ada dalam skenarionya. Bukan untuk menyiksa,
tapi untuk membersihkan. Karena kita terlalu banyak membawa beban dunia, padahal kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Dan surga itu tidak dibangun dari pujian dan tawa, tapi dari tangis-tangis diam yang hanya Allah yang tahu, dari kening-kening yang menyentuh sajadah ketika semua pintu terasa tertutup, dari hati yang terbakar habis, namun tetap memilih untuk bersyukur. Seperti api yang mengubah kayu menjadi bara, lalu menjadi asap, begitu pula ujian mengubah manusia. Dari ambisi yang keras, menjadi harapan yang lembut, dari amarah, menjadi penerimaan, dan dari kebingungan, menjadi doa. Di saat semua orang sibuk mengejar dunia, kamu mungkin sedang duduk sendiri, menatap langit, bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya Allah inginkan dariku? Dan itu adalah pertanyaan yang sangat indah, karena saat hati bertanya kepada Tuhan, maka pintunya sedang terbuka lebar. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya dengan itu. Jadi, tidak ada luka yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh karena Allah akan diganti dengan taman-taman cahaya. Bahkan, bisa jadi, dari asap luka yang hari ini kau rasakan, Allah sedang membangun istana untukmu di akhirat. Maka, jika hatimu sudah terbakar habis, jangan takut, karena kamu lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Dan tidak ada hati yang terbakar dalam keimanan kecuali akan diterangi oleh cahaya surga kelak, dan mungkin itulah makna terdalam dari kalimat ini. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis, dan orang yang diberkahi oleh Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Kadang kita bertanya, kenapa Allah izinkan hati ini hancur? Kenapa tidak diselamatkan sebelum terluka? Tapi mungkin jawabannya adalah, karena jika tidak dihancurkan, kita takkan pernah mengenal Allah sedalam ini. Pernahkah kau merasa bahwa justru setelah patah, kamu lebih sering berdoa? Justru setelah gagal, kamu lebih banyak sujud? Itulah cara Allah mendidik, bukan dengan memanjakan, tapi dengan membentuk. Allah menciptakan air mata bukan untuk kelemahan, tapi sebagai jalan untuk mencuci jiwa. Karena saat hati terbakar habis oleh kenyataan dunia, justru air matalah yang menjadi tanda kehidupan iman dalam dada. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 92. Dan tiada mereka menafkahkan sesuatu pun, melainkan Allah akan memberi balasan dengan yang lebih baik dari itu. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Begitu pula dengan rasa sakit. Tidak ada rasa sakit yang hilang begitu saja. Semua disimpan oleh Allah. Ditukar dengan pahala. Ditulis dalam catatan langit. Dan mungkin menjadi alasan kita masuk surga nanti. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang dibimbing. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dimurnikan. Seperti emas dibakar agar makin bersinar, begitu pula hati kita. Dunia tidak akan pernah adil sepenuhnya, tapi Allah selalu adil dalam memberi pahala untuk setiap rasa sabar yang kita tahan, meski tak ada satu pun manusia yang melihat perjuangan itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Jadi saat hatimu sedang habis terbakar, tersenyumlah perlahan, karena kau sedang dalam pelatihan dari Tuhanmu, dan tidak ada pelatihan yang sia-sia dalam genggaman cinta Allah. Hati manusia itu seperti tanah, ketika disiram air mata, ia menjadi lembut, dan dari kelembutan itulah tumbuh amal-amal yang ikhlas, doa-doa yang jujur, dan ketundukan yang tak dibuat-buat.
Ada perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hancur, yaitu kerinduan kepada Allah yang begitu dalam, yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Mereka yang pernah jatuh sangat dalam, biasanya justru yang paling jujur dalam ibadahnya. Sebab, mereka tahu rasanya tidak punya siapa-siapa selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 mengingatkan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika hatimu tak lagi punya ambisi dunia, ketika seluruhnya diserahkan kepada Allah, saat itulah hidupmu jadi ringan. Bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena kepercayaanmu kepada Allah bertambah. Ada kedamaian yang lahir dari kepasrahan total, dan itu hanya dirasakan oleh hati yang terbakar habis tapi tidak mengering. Ia tetap basah dengan doa, tetap hangat dengan syukur, tetap subur dengan iman. Dunia kadang memberi luka tanpa peringatan, tapi Allah selalu memberi penyembuhan. Bahkan sebelum luka itu benar-benar terasa, Allah lebih dulu mengirimkan ketenangan di balik guncangan. Karena Allah Maha Lembut, Dia tidak akan membiarkan hati hambanya terbakar tanpa akhir. Selalu ada ujung cahaya, selalu ada pengganti yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya." Jadi, jangan takut menangis karena Allah. Jangan malu memiliki hati yang lembut. Justru disitulah surga sedang kamu bangun, perlahan, tapi pasti, segala yang terbakar akan padam, begitu pula dengan luka. Tidak ada hati yang selamanya dalam bara. Sebab Allah telah menjanjikan, setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 menjadi pelipur lara bagi hati yang terluka. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ulangannya bukan kebetulan. Allah ingin kita yakin bahwa tidak ada luka yang abadi. Setiap nyeri akan diganti. Setiap rasa kehilangan akan diberi makna. Mungkin hari ini kamu belum melihat kebaikan dari rasa sakit itu. Tapi suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau selalu tahu yang terbaik untukku." Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang, difitnah, dipenjara, lalu diangkat sebagai raja. Seperti Nabi Musa yang dikejar untuk dibunuh, lalu diberi mukjizat laut terbelah. Mereka semua diuji, tapi mereka tidak berhenti. Mereka menunggu sampai Allah menunjukkan bahwa semua luka mereka layak untuk surga. Begitu pula kamu. Jangan menyerah. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Barangkali tinggal satu langkah lagi menuju pelukan rahmat-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya beserta kesabaran ada pertolongan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada jalan keluar." Jadi, biarlah hati ini terbakar. Asal jangan kehilangan kepercayaan pada Allah, karena mereka yang tetap bertahan di dalam bara akan disambut dengan taman-taman surga. Di akhirat nanti, semua orang akan berjalan di atas syirat, jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Saat itulah, hati yang dahulu pernah terbakar akan menyala menjadi cahaya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dengan taubat yang tulus, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Mereka yang di dunia tetap sujud walau hatinya sakit. Mereka yang tetap sabar walau air mata tak berhenti. Kelak akan melintasi kegelapan itu dengan cahaya sendiri, karena hatinya sudah terbiasa menyala saat dunia memadamkan harapan. Saat manusia lain ketakutan,
Mereka justru tenang, karena mereka sudah lulus dari gelapnya dunia. Mereka sudah terbakar dan bersih. Mereka layak disambut oleh para malaikat, bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menyelamatkan mereka, tapi keikhlasan dalam luka, keteguhan dalam duka, dan kesabaran dalam doa. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu kaum pada hari kiamat. Wajah mereka seperti cahaya berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka bukan para nabi dan bukan pula para syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Ketika ditanya siapa mereka, Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta dan nasab, dan cinta karena Allah tumbuh dari hati yang telah dibakar habis, lalu disucikan oleh ikhlas. Surga bukan untuk hati yang tak pernah terluka, tapi untuk hati yang terluka berkali-kali, namun tidak pernah mati dari keimanan. Hati yang terbakar habis, tapi tetap bersujud. Hati yang hangus, tapi tetap menyebut nama Allah. Hati yang disakiti, tapi tetap memberi maaf. Itulah hati yang diberkahi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sukses sejati bukan soal dunia yang tunduk, tapi hati yang tetap hidup, yang tak dikuasai dendam, yang tak dikalahkan oleh rasa takut, yang memilih Allah di atas segalanya. Dan di akhirat nanti, hati itulah yang akan tersenyum paling tenang, karena seluruh luka di dunia telah dibayar dengan surga yang abadi. Jadi, jika kamu sedang melalui masa berat, tetaplah berjalan. Jangan biarkan apimu padam. Jangan biarkan doamu berhenti. Teruslah mencintai Allah, meski dunia tak membalas cintamu, karena pada akhirnya, surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis, dan orang yang diberkahi oleh Tuhan adalah mereka yang tetap hidup, meski hatinya telah hangus oleh dunia. Semoga kita termasuk di antara mereka. Wahai jiwa yang sedang terluka, barangkali hari-harimu belakangan ini tidak mudah. Mungkin kau sering merasa sepi, meski ramai di sekitar. Mungkin kau diam-diam menangis, bahkan dalam sujud yang paling sunyi, kau menunduk bukan karena lemah, tapi karena terlalu berat menahan semuanya sendiri. Namun ketahuilah, Allah tidak sedang meninggalkanmu. Justru di saat seperti inilah, Dia sedang sangat dekat. Ia menyaksikan bagaimana hatimu terbakar habis dan tetap memilih untuk bersabar, padahal bisa saja kau mengeluh atau menyerah. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap teguh meski hatinya terus diuji. Karena surga tidak dibangun dari tawa semata, tapi dari tangis yang tertahan dan harapan yang tak pernah padam. Kamu yang hari ini merasa hancur, bisa jadi adalah kamu yang esok paling bercahaya di sisi Allah, sebab tidak ada luka yang sia-sia jika dijalani bersama Allah. Tidak ada kehilangan yang percuma jika diiringi dengan sabar dan ikhlas, dan tidak ada hati yang terbakar habis kecuali disiapkan untuk sesuatu yang agung. Maka jangan hentikan langkahmu, biarkan luka membentukmu, bukan menghancurkanmu. Biarkan tangis mengalir, tapi jangan biarkan keimananmu ikut hanyut, karena mungkin dari asap hatimu yang terbakar itulah Allah sedang membangun istana yang tak tergambarkan untukmu di surganya. Dan semoga di ujung lelahmu yang panjang, kau akan disambut dengan lembut olehnya. Allahumma ja'al qulubana laka wa bika wa ilaika. Ya Allah, jadikanlah hati kami hanya untukmu, melaluimu, dan kembali kepadamu. Ampuni luka-luka kami yang tak terlihat, sembuhkan pedih yang hanya Engkau tahu, dan bangunkanlah surga dari sisa-sisa hati kami yang telah terbakar habis. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih telah membersamai hingga akhir narasi ini. Semoga bermanfaat, menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.